karena rektor kita yang selalu memberikan motivasi pada kita. Hari ini beliau akan menyampaikan memaknai kerja di Unsida. Pak Rektor, kami persilakan ada 60 menit ke depan untuk pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hanya duduk atau berdiri ya? Bapak Ibu sekalian, tadi pengajiannya sudah disampaikan oleh Ibu Rusdina. Saya menambah saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk belum. Ini bisa ya? Oke. Baik. Kita mulai ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas oleh Pak Muhammad dan Bu Puspita untuk mengisi pengajian dosen dan tenaga kependidikan pagi ini, dan judulnya memaknai kerja di Unsida. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memahami tentang potensi diri kita. Secara teoretik kita semua sudah mengetahui bahwa setiap manusia itu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi yang sangat luar biasa, yang tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita diberi kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya, knowledge. Kita juga diberi kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kita, skills. Tetapi ada satu lagi yang jauh lebih luar biasa, yaitu attitude. 3 potensi dasar inilah yang menurut banyak teori menyatakan kalau kita bisa mengembangkan secara optimal ketiga-tiganya, knowledge, skills, and attitude, itu akan menjadi modal kita yang bisa mengantarkan diri kita untuk bisa meraih kesuksesan dan sekaligus hidup kita ini bernilai di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ini kita buat gradasi, pemeringkatan begitu di antara pengetahuan, keterampilan, dan attitude, itu kita memposisikan yang paling atas itu apa? Yang pilih pengetahuan, katakan. Tidak ada ya? Yang milih skill, keterampilan, tidak ada. Yang memilih attitude, sikap. Yang angkat tangan sedikit ya? Oh, saya nggak kelihatan saya. Terima kasih. Karena angkat tangannya begini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh hari ini pengetahuan kita masih sedikit,
tidak apa-apa. Keterampilan kita masih terbatas, tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai sikap kita itu negatif. Kalau sikap kita ini positif, sikap kita ini benar, maka kekurangan pengetahuan kita, kekurangan keterampilan kita dengan sikap yang benar, dengan sikap yang positif, kita akan bisa cepat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita itu. Tidak menjamin orang yang pengetahuannya top markotop kemudian kinerjanya bagus. Tidak menjamin. Kalau sikapnya terhadap sebuah pekerjaan, terhadap sebuah tugas itu negatif. Memang pilihan kita, pengetahuannya oke, keterampilannya oke, sikapnya oke. Itu keinginan kita semua. Betul kan ya? Nah, jadi tidak cukup kita ini merasa bangga dengan kehebatan pengetahuan kita. Wis rumangsa doktor, ilmune dhuwur, profesor notok. Tapi kalau sikap kita ini negatif, maka itu tidak bernilai di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam hadis itu Rasulullah menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia itu, termasuk kita semua ini, supaya akhlak kita ini menjadi baik. Karena dengan akhlak yang baik itu akan mempengaruhi semua apa yang kita lakukan. Maka mari kita bangun attitude kita, sikap kita, al-akhlak al-karimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba pahami, kita sekarang ini ada di mana? Ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapinya nanti. Ini sudah sangat sering saya sampaikan, dan ini tidak boleh berhenti untuk disampaikan, harus terus disampaikan. Kita ini berada di rumah besar yang bernama Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah ada banyak amal usaha, dan salah satu amal usaha itu Umsidah. Kita ada di dalam Umsidah. Maka sikap kita terhadap Muhammadiyah itu juga sangat dipengaruhi bagaimana sikap kita terhadap Umsidah. Mengapa? Karena nilai-nilai yang ada di Umsidah itu diturunkan dari nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah. Maka sikap kita terhadap Umsidah ini itu pasti punya implikasi terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita terhadap Umsidah? Bapak Ibu sekalian, nanti ada tanya jawab. Nah, Umsidah itu punya gambaran yang diproyeksikan seperti dalam slide itu. Kita semua sudah tahu bahwa Umsidah ini bergeraknya naik, bukan mengulang-ulang pekerjaan kemarin, sekarang diulang lagi, besok diulang. Tidak begitu. Tapi Umsidah ini bergerak naik dari satu tangga ke tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, dan nanti akan disusun tangga yang ke N. Itu Umsidah. Dan apa yang ada di Umsidah ini itu juga sama dengan apa yang ada di Muhammadiyah. Bapak Ibu sering mendengar ada tagline yang ada di Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Kalau kita baca Islam berkemajuan yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah itu seperti apa? Kata kuncinya adalah
kebaikan yang serba utama. Itu rumusannya, bukan hanya sekedar baik. Muhammadiyah itu menginginkan lahirnya kebaikan yang serba utama menuju pada keunggulan. Nah, tetapi memang ketika kita melihat fakta di lapangan, sikap warga Muhammadiyah, kalau ini kita breakdown di Umsida, setelah kita mengetahui Umsida itu seperti itu, tapi fakta di lapangan kita juga mengetahui sikap warga Umsida itu macam-macam. Maka kalau saya meminjam pendekatan dalam psikologi itu ada 3 tipologi manusia. Ada yang disebut dengan Twitter, yang kedua camper, yang ketiga climbers. Twitter itu adalah orang yang serba tidak berani. Dia kalau diajak main sedikit gitu, aduh, aja, kok tiba, kok lobur. Itu Twitter, orang yang tidak siap untuk menanggung resiko apapun. Pak, ini wis enak. Itu Twitter. Lah, posisinya kan macam-macam. Yang penting kan tiap bulan terima gaji. Itu Twitter Bapak Ibu. Simpel. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan ada. Nah, yang agak baik yang nomor 2, camper. Orang camping itu udah ada yang dibawa, mesti naik gunung kan? Naik gunung cari tempat yang enak. Di atas gunung nemu dataran yang cukup luas, dia kemudian turun dari kendaraan, pasang tenda, menyiapkan peralatan dan seterusnya begitu. Dia sudah siap untuk menaiki proses menaiki gunung. Tapi dia ketika menemukan suasana yang sangat enak, dia sudah merasa cukup di sini saja. Ini sudah hebat bagi kita. Ayo kita nikmati yang ini. Nah, kayaknya yang ini banyak di sini. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak puas dengan itu, yaitu climber, pemanjat tebing, pemanjat gunung. Dia tidak pernah merasa selesai sebelum dia berhasil menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu. Itulah climber. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu juga ada istilah yang disebut dengan mujahidun dan lawannya qaidun. Qaidun itu orang yang sedang duduk-duduk santai, tidak ada aktivitas apapun, tidak ada produktivitas apapun, bermalas-malasan. Itu qaidun. Bukan duduk-duduk seperti Bapak Ibu itu. Kalau ini kan sambil duduk. Lawannya itu mujahidun. Mujahidun itu itulah climber. Orang yang tidak pernah merasa puas, orang yang tidak pernah merasa selesai di dalam menjalankan tugas kehidupannya, baik sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Nah, mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita ini. Kita ini masuk Twitter, camper, atau climber. Umsida ini butuh banyak climber. Ya, kalaupun tidak semua itu, tetapi di masing-masing unit itu jangan sampai tidak ada yang climber. Kalau di setiap unit tidak ada yang climber, wah itu bahaya ya. Nah, kita berharap di setiap unit itu ada climber supaya kita ini bisa menaiki tangga prestasi tadi. Kita tadi kan sudah ditunjukkan milestone ya,
18, 22, 22, 26, 26, 30, 30, 34, 34, 38. Good University Governance, National Recognition, National Competitiveness, ASEAN Networking, gitu kan? Sampai pada ASEAN Recognition. Itu adalah tangga-tangga yang harus kita naiki. Maka ini butuh climber, Bapak Ibu. Tidak cukup kita berkumpul pada camper, tapi harus ada climber, ada mujahidun yang bisa mengangkat teman-teman kita di masing-masing unit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi sedikit penjelasannya. Winter itu ciri-cirinya tidak punya semangat, suka menghindar. Ketika itu begini, ujuk aku kok. Membiarkan orang lain berperan. Senang kalau orang lain berperan di dalam, maka menikmati saja. Dia meninggalkan impiannya, cita-citanya. Dia selalu gampang, pesimis dengan masa depan, tidak mau ambil resiko, malas, tidak siap berkompetisi. Sementara camper lumayan bagus, menerima tantangan sampai batas tertentu. Kalau sudah merasakan enak begitu, udah cukup di sini saja. Itu camper. Merasa puas dengan posisi yang diduduki saat ini. Menghindari kesulitan, menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. Beda dengan climbers, mujahidun. Terus mendaki sampai puncak prestasi, selalu dinamis, kreatif dan inovatif, serta proaktif, dan dia selalu memainkan peran sebagai penyelesai masalah, problem solver, bukan problem maker. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk bagaimana kita memaknai pekerjaan. Dulu kita pernah menerima materi kepribadian Muhammadiyah. Di dalamnya ada bahasan tentang pribadi orang Muhammadiyah. Saya ambil satu saja. Salah satu kualitas pribadi orang Muhammadiyah itu dirumuskan mampu memahami pekerjaan dan aktivitasnya dalam bingkai yang lebih luas dan bermakna. Berikan minta tolong diposting. Saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi form. Ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Apa makna kerja di Umsida menurut Bapak Ibu? Dikirim ke semua grup. Bapak Ibu silakan buka HP-nya. Saya beri waktu mungkin 2 menit cukup ya. Pertanyaannya hanya 2. Untuk apa Bapak Ibu ada di Umsida? Jawabannya maksimal 5 kata, tidak boleh lebih. 1 kata boleh, 2 kata boleh, 3 kata boleh, 4 kata boleh, maksimal 5 kata. Yang kedua, apa makna kerja di Umsida menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan. Buku kita agak kecil ya. Sudah terima semua ya? Kalau ada yang belum terima, mohon pimpinan unit kerjanya memposting.
Jangan terlalu dipikir ya. Semakin dipikir semakin salah jawabannya. Karena itu bukan menunjukkan aslinya. Sudah selesai? Tanya belum? Cukup ya? Saya lanjutkan. Bapak Ibu pakai akun Umsida ACID, selain itu belum bisa diakses. Oh, karyawan nggak punya Pak Rektor. Karyawan nggak punya. Bapak bilang unit kerjanya kan punya grup karyawan toh. Dikirim ke karyawannya. Yes. Baik, sementara cukup. Nanti yang belum dilanjutkan setelah materi. Ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kepribadian Muhammadiyah itu salah satu indikator kualitas pribadi orang Muhammadiyah itu mampu memahami pekerjaan dan aktivitasnya dalam bingkai yang lebih luas dan bermakna. Sekarang bagaimana kita memaknai pekerjaan kita di Umsida ini? Masing-masing sudah punya. Jawabannya kalau saya beri ruang seluas-luasnya mungkin bisa sampai 5, 6, 7, 8 makna yang bisa Bapak Ibu tulis, gitu kan ya. Nah, tapi tadi saya minta hanya masing-masing satu saja sudah cukup. Nanti akan saya baca Bapak Ibu, saya juga ingin tahu bagaimana menurut Bapak Ibu bekerja di Umsida. Jangan-jangan persepsi saya terhadap Bapak Ibu itu tidak ketemu. Mudah-mudahan nanti ketemu persepsi saya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya coba untuk menampilkan apa yang saya pahami dan hasil evaluasi saya terhadap pekerjaan kita di Umsida ini. Saya mencoba memaknai dalam 13 makna yang sempat saya evaluasi, saya renungkan, saya cerna, saya rumuskan ada 13 pemahaman dan pemaknaan yang positif terhadap pekerjaan di Umsida. Nanti Bapak Ibu bisa cocokkan sesuai atau tidak. Mungkin apa yang saya tulis ada yang belum merangkum apa yang Bapak Ibu tulis tadi. Itu sangat mungkin. Dan Bapak Ibu bisa menambahkannya. Kita mulai yang pertama. Kerja itu ibadah. Saya yakin ada yang menjawab itu tadi. Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk beribadah. Allah menciptakan kita itu tujuan utamanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus mewarnai seluruh proses hidup kita.
termasuk kita di dalam bekerja itu bagaimana memastikan kerja kita itu adalah ibadah. Karena kerja itu ibadah, maka kita harus menyadari kerja itu adalah pengabdian. Karena itu dalam bekerja itu harus serius. Tidak ada orang yang sedang sholat itu tidak serius, kecuali orang yang sedang tidak sadar. Ada ayat Al-Quran, fawailul lil musalli, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu? Dia sholat tapi tidak sadar. Kita kalau memaknai bekerja itu adalah ibadah, pasti kita melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh kesadaran, karena itu menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah melalui kerja. Kerja merupakan lapangan konkret bagi kita untuk melaksanakan kebajikan, menjadi bagian pengabdian kita kepada Allah. Keseriusan dalam bekerja akan kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita. Ayat tadi itu adalah jumlahnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kan gitu kan ya? Allah tidak butuh apa-apa dari kita, ini semua akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita maknai kerja itu adalah ibadah, maka itu akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Satu. Lanjut. Mas. Yang kedua, kerja itu suci. Next. Kerja adalah panggilan jiwa yang suci. Karena itu kita perlu bekerja dengan benar dan ikhlas. Kalau kita maknai pekerjaan itu adalah sesuatu yang suci, kita tidak boleh mengotori sesuatu yang suci itu dengan kotoran. Hati kita itu kalau dinilai bersih, kalau kita bangun dengan keikhlasan. Pekerjaan kita ini akan bernilai suci kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Maka kalau ini yang terjadi, tidak ada orang menggerutu di Umsidah ini. Karena menggerutu itu tanda-tanda kekurang ikhlasan, kalau tidak boleh disebut tidak ikhlas. Suci berarti diabdikan, diorientasikan hanya kepada Zat yang Maha Suci. Orientasi kita marhatillah, bukan orientasi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ada orang atau tidak ada orang, kita tetap menjalankan tugas itu dengan penuh keikhlasan. Karena kita memandang pekerjaan ini adalah sesuatu yang suci. Next. Dengan kesadaran bahwa kerja adalah sebuah panggilan jiwa yang suci, maka lahirlah perasaan untuk melakukannya secara benar dan ikhlas. Next. Yang ketiga, kerja itu rahmat. Pekerjaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Itu harus mancep dalam hati kita, dalam jiwa kita. Next. Maka respon yang tepat adalah bersyukur, berterima kasih. Kita mendapatkan pekerjaan di Umsidah ini, respon yang paling tepat kita bersyukur kepada Allah. Di Burifda itu banyak sekali tumpukan pelamar. Mereka sangat ingin diterima di Umsidah. Di lembaga-lembaga lain juga sangat banyak hal yang serupa dengan yang ada di Umsidah.
Maka mari kita syukuri supaya Allah menambah kesyukuran kita itu dengan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Pemahaman yang demikian akan mendorong kepada kita untuk bekerja dengan tulus dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Saya merenungkan kerja itu suatu kehormatan. Orang yang memilih pekerjaan itu terhormat. Bayangkan bapak-bapak yang di sebelah kanan ini, tiba-tiba panjenengan kena PHK, tapi tidak diumsida ya. Bayangkan di luar sana. Kalau kita semula punya pekerjaan, pagi berangkat dari rumah, sore baru pulang, tiba-tiba Anda kehilangan pekerjaan itu. Ditanya tetangga, Pak, buatan kerja, malu kan? Malu, karena ini bagian dari kehormatan saya yang hilang. Ada kasus Bapak Ibu di Surabaya, ada seseorang yang sudah punya jabatan tinggi, tiba-tiba kena PHK. Dia biasanya pagi berangkat dari rumah, sore baru pulang. Begitu setiap hari. Tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan, kena PHK. Untuk menutupi rasa malunya, dia sudah tidak punya pekerjaan di Surabaya. Setiap hari dia itu keluar dari rumah. Nanti sore baru pulang. Tiap hari begitu. Mengapa dia melakukan itu? Kalau ditanya tetangganya itu jawabnya piye, aku dipecat. Itu menunjukkan pekerjaan itu adalah kehormatan. Karena kehormatan ya harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Respon yang tepat adalah menjaga kehormatan itu. Menjaga pekerjaan itu. Jangan sampai pekerjaan ini lepas. Kecuali kalau kita lepas dari satu pekerjaan, pindah ke pekerjaan lain yang itu lebih terhormat. Itu bagus. Tapi kalau kita sudah bekerja pada posisi A, kok kemudian kita tidak menjaga pekerjaan itu dan kemudian terlempar dari A, tidak ada tempat lagi di sini maupun di sana, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Kata Pak Solihin, stres. Kesadaran bahwa kerja adalah kehormatan akan mendorong kepada kita untuk bekerja secara maksimal dan menghasilkan mutu yang maksimal pula. Yang kelima, kerja itu sehat. Kerja itu sehat. Bahwa kalau kerja itu capek itu pasti Bapak. Kalau ada orang bilang kerja tapi nggak capek itu nggak kerja itu. Tapi kerja itu sehat. Mengapa? Karena kerja itu adalah aktualisasi diri. Kerja adalah mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, seluruh energi biopsikososial. Secara fisik kita melakukan gerakan. Tapi selain itu, jiwa kita, mental kita itu juga bekerja. Sosial kita, interaksi, interrelasi antara yang satu dengan yang itu terjadi Bapak Ibu. Apa buktinya kalau kerja itu sehat? Ketika tiba-tiba kita ini tidak bekerja di umsida, libur panjang dan di luar sana tidak ada pekerjaan yang menggantikan. Stres katanya Pak Solihin tadi itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Psikososial kita itu tidak kita temukan. Kecuali kalau di luar sana kita punya kesibukan. Bagi aktivis persyarikatan tidak masalah, banyak kegiatan Muhammadiyah. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang setiap hari datang ke kampus, pulang ke rumah, begitu terus tidak ada kesibukan yang lain. Tiba-tiba kampus tutup rong bulan.
ada sesuatu yang hilang. Biopsikososial itu tidak kita temukan secara utuh. Nah, karena itu bersyukurlah kita ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan bekerja itu kita menjadi sehat. Agar menjadi sehat, kita sanggup kerja maksimal, bukan kerja asal-asalan atau setengah-setengah. Yang keenam, nah ini juga sangat penting. Kerja itu saling percaya. Bapak Ibu sekalian, di antara kita ini tidak ada yang tidak bersinggungan dengan orang lain, siapapun itu. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, direktur, kepala lembaga, kepala badan, sampai kepada yang tidak punya jabatan, satu sama lain saling bersinggungan. Nah, maka kita perlu membangun mutual trust, membangun saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Karena itu di dalam hubungan keseharian di Umsida ini dan juga di luar Umsida, kita perlu mengembangkan sikap husnudzon, berprasangka baik kepada orang, supaya muncul trust itu tetap terjaga, terbangun. Nah, tentu kita semua ingin antar pimpinan saling percaya, antar pegawai saling percaya, antar pimpinan dan yang dipimpin, atasan dan bawahan saling percaya. Jadinya enak. Bayangkan kalau tiba-tiba kita ini tidak dipercaya. Wah, itu kalau mau ketemu itu melbu, megah, perasaan hidup yang terjadi. Tidak enak jadinya. Orang mengalami distrust, ketidakpercayaan, itu banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Ya pasti dia tidak bisa menjaga kepercayaan, itu yang mengakibatkan distrust. Kalau kita terjadi distrust, maka suasana batiniah kita ini sudah tidak nyaman sama sekali. Hubungan kita dengan teman, dengan orang lain juga tidak nyaman. Kita tidak ingin terjadi di Umsida seperti itu. Bapak Ibu, di kampus lain itu banyak terjadi kasus seperti itu. Semula terjadi distrust. Karena terjadi distrust, maka kemudian merembet terjadi keretakan di kampus itu. Retak tambah besar menjadi pecah kampus itu. Bapak Ibu, saya kira sudah tahu banyak contoh. Di Jawa Timur ada, di luar Jawa Timur ada, di Sidoarjo juga ada. Tidak usah saya sebut. Nah, kita jaga saling percaya antara yang satu dengan yang lain ini itu sangat mahal. Sampai pada pemilik, penyelenggara, pengelola, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan seterusnya ke bawah, BPH, rektorat, dekanat, sampai seterusnya, kepala unit kerja, mari kita jaga saling percaya. Ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu kita tidak boleh menyanyiakan kepercayaan itu. Sekecil apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu menjadi bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nomor 7, ini nyambung dengan tadi itu. Kerja itu adalah amanah. Karena amanah, maka kita harus menyadari kita ini sedang menerima amanah. Sebagai pemegang amanah, itu artinya kita dipercaya. Karena kita dipercaya, pegang kepercayaan itu, jalankan kepercayaan itu. Jangan kau sia-siakan kepercayaan itu.
Amanah harus dijalankan dengan serius dan bertanggung jawab. Ada di surah Al-Anfal kita diingatkan, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kau mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ada lagi hadis Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah dikatakan beriman seseorang itu kalau pada dirinya itu tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Nah, mari kita coba refleksi, apakah amanat yang diberikan kepada kita selama ini betul-betul sudah kita jalankan sebagaimana mestinya. Kerja itu melayani. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan adalah wujud pelayanan nyata bagi lembaga, bagi unit kerja, maupun bagi orang lain. Kita satu sama lain itu saling melayani. Rektor melayani semua orang yang ada di kampus ini. Bapak Ibu pimpinan unit kerja melayani semua orang yang ada kaitannya dengan unit kerja. Dan Bapak Ibu bisa meneruskan, ya. Perpustakaan itu customernya banyak sekali. Seluruh mahasiswa, seluruh dosen. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita telah melayani dengan sepenuh hati? Ada ayat Al-Quran di surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Semua kebaikan yang kamu berikan, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum falaha, sebaliknya setiap ketidakbaikan yang kau berikan itu akan kembali kepada dirimu juga, cepat atau lambat. Mari kita refleksi Bapak Ibu. Kami direktorat harus bisa memberi pelayanan yang baik. Bapak Ibu di unit kerja juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua stakeholders kita. Harus berani kita mengevaluasi. Ada mahasiswa datang ke sebuah unit kerja, harusnya dapat pelayanan yang baik. Nah, datang ke sebuah unit kerja, dia ingin melakukan sesuatu. Nah, teman kita yang ada di unit kerja itu sambil main HP, ya situ, bukaan situ. Mbak, gimana sih Mbak, saya tidak bisa. Mosok ngono wae iso. Ini model pelayanan juga. Tapi pelayanan yang seperti ini kira-kira muncul trust atau distrust? Pasti distrust. Dan itu kemudian masuk WA itu ke saya, Bapak Ibu. Saya tadi datang ke tempat ini, tidak usah sebut unitnya apa ya. Tapi saya kecewa sekali. Saya tidak dilayani dengan baik. Padahal saya ini sudah mau lulus loh Pak. Sudah mau lulus kok masih saya merasakan seperti ini. Ya, kalau sudah mau lulus itu Bapak Ibu bisa meraba unit opo ya. Nah mudah-mudahan setelah ini tidak ada ya. Ada lagi juga. Saya ini konsultasi, disuruh kirim tulisan saya melalui email, melalui WA. Sudah saya kirim Pak, tapi kok lama sekali ya, saya tidak direspon apapun. Nah ini kira-kira siapa ya? Dosen pembimbing. Ada Pak, jadi saya tidak mengada-ngada. Ini fakta.
dan masuk ke WA saya. Bapak Ibu tidak usah melarang mahasiswanya kirim WA ke rektor, tidak usah dilarang. Karena rektor membuka diri untuk menerima WA dari siapapun. Macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Nah, ternyata wa in asatum falaha. Kalau Anda melakukan ketidakbaikan dalam pelayanan itu, kembalinya bukan hanya kepada satu orang itu, tapi kembalinya satu lembaga. Kita semua kena. Sudah muncul dalam mindset dia, Umsida tidak baik. Umsida tidak baik. Banyak sekali Bapak Ibu. Kaitannya dengan akademik ada, non akademik ada, macam-macam. Ya. Nah, ayatnya ini, kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, in aksantum li anfusikum. Li anfusikum itu juga kepada dia dan kepada keluarga dia di Umsida ini. Ayatnya jelas seperti itu. Nah, tugas kita ini melayani. Siapapun, dimanapun posisi kita, peran kita melayani. Karena melayani, ya tidak boleh meremut untuk melayani. Bahwa kadang-kadang kita capek itu mesti Pak, Bu, tidak ada orang kerja tidak capek, pasti capek. Kalau kita kerja kok merasa tidak capek, itu bukan manusia, robot. Ya, robot itu. Kemuliaan sejati datang dari pelayanan. Kuncinya adalah sanggup bekerja melayani dengan sepenuh hati. Saya sedikit membaca konsep sederhana. Karena kita ini punya customer, pelanggan. Pelanggan utama kita itu mahasiswa, Bapak. Kita semua ini harus menyadari tiap bulan kita ini digaji mahasiswa, Bapak Ibu. Bukan saya yang menggaji Bapak Ibu. Yang menggaji kita itu sampai sekarang itu masih mahasiswa. Karena unit usahanya Umsida itu belum mampu untuk memberikan kontribusi sampai menggaji Bapak Ibu. Belum. Beda dengan Harvard University. Ya. Kalau Harvard University itu 60% penghasilannya itu dari unit bisnisnya. Bukan dari akademiknya, bukan dari SPP. Maka di sana tidak terima mahasiswa itu aman Bapak Ibu. Coba Umsida. Kalau kita tidak terima mahasiswa, oleh yang oleh kita semua. Maka customer utama kita itu mahasiswa. Mohon dengan sangat mahasiswa dilayani sebaik-baiknya. Apapun kondisi kita, capek seperti apapun, jangan menjadikan mahasiswa punya penilaian, apalagi sampai punya stigma tidak baik terhadap kita dan terhadap Umsida ini. Ya, mohon dengan sangat. Tadi kita sudah bersepakat, di awal tadi saya tanya, dari 3 potensi manusia, mana yang kita posisikan di atas? Semua menjawab attitude, sikap. Tidak ada yang menomorsatukan knowledge, tidak ada yang menomorsatukan skills, keterampilan. Mahasiswa kita, customer kita, pertama kali yang dia nilai itu adalah bagaimana sikap kita terhadap mereka itu. Bagaimana sikap dosen terhadap mahasiswa, bagaimana sikap kita tenaga pendidikan terhadap mahasiswa, itu yang sangat masuk di dalam mindset mahasiswa. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita, itu pasti akan terjadi customer satisfaction. Pelanggan kita memberikan kepercayaan penuh terhadap kita dan lembaga kita. Nah, kalau mereka sudah merasa puas, itu trust, percaya penuh. Kalau mereka percaya Bapak Ibu,
mereka pasti akan membantu kita. Ikut mempromosikan Umsida. Ayo kuliah di Umsida, luar biasa dosennya, luar biasa tenaga kependidikannya, pelayannya top markotop. Tidak ada orang yang tidak terlayani dengan baik, tidak ada orang yang tidak terlayani dengan cepat. Jangan biarkan mahasiswa datang ke sebuah unit, disuruh nunggu. Kalau kejelasan, nunggu sampai kapan. Tiba-tiba terakhir, mohon maaf komputernya hang. Udah, down kita ini langsung dalam pikiran mereka. Kemudian mereka pulang atau telepon ke mamanya, "Ma, aku gak jadi." Apa? Down komputernya. Kenapa kita tidak bisa memberi kepastian di depan tadi kalau terjadi antrian yang sangat panjang atau karena sebab yang lain? Nah, yang lebih konyol itu mereka disuruh nunggu, tapi yang menyuruh nunggu itu mainan HP, Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan nanti sampai di akhirat itu kita termasuk orang yang muflis. Mereka protes nanti di akhirat. Ya Allah, saya protes, saya dulu ke Umsidam bayar. Tapi waktu saya datang, saya tidak dapat layanan yang baik, saya dibiarkan menunggu lama. Protes kepada Allah. Maka kebaikan yang telah kita miliki digeser ke orang itu. Yang sana protes lagi. Geser lagi. Sana protes lagi. Bisa jadi kemudian kebaikan kita ini habis. Karena kebaikan kita habis, ternyata di sana masih ada protes lagi. Wes habis kebaikannya. Dosanya orang sana dipindahkan ke sini. Tambah abot. Ya tentu kita menyadari tidak ada di antara kita ini yang sempurna. Pasti kita ini punya kelemahan. Tapi jangan diperbanyak kelemahan itu. Harus dikurangi. Kita tidak bisa menghilangkan kelemahan itu. Dalam titik-titik tertentu akan muncul emosi kita itu pasti manusiawi. Tapi disitulah ujian kita Bapak Ibu. Bisakah kita menahan emosi kita? Suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat pulang dari perang Badar Bapak Ibu. Rasul menyatakan di hadapan para sahabat, Bapak Ibu tahu dalam sejarah perang Badar itu termasuk perang yang sangat besar. Kata Nabi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang dari peperangan yang sangat kecil dan kita menuju pada peperangan yang sangat besar. Wamal jihadul akbar ya Rasulullah. Apa yang kau maksudkan perang yang lebih besar lagi itu? Bukankah kita ini sudah berdarah-darah habis-habisan perang Badar itu? Nabi menjawab dengan singkat, jihadun nafas. Berjuang melawan hawa nafsu. Nah, ini tugas kita bersama. Selanjutnya, kerja itu saling menguatkan. Kita ada unit A, B, C, dan seterusnya begitu, maka satu sama lain harus menguatkan. Dalam satu unit juga harus saling menguatkan. Dalam sebuah lembaga, institusi Umsida juga harus saling menguatkan. Seluruh warga bersinergi, menjaga kekompakan, satu sama lain saling menguatkan. Tidak boleh terjadi keretakan, dan karena itu kita harus saling menguatkan. Allah menegaskan kepada kita di surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang sangat teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, tidak rapuh. Di surah At-Taubah, Allah menyatakan, nanti dicek sendiri ya, 71, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Al-ayah. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu satu sama lain saling menguatkan.
Kalau diteruskan ayatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Orang yang seperti itu selalu disayang oleh Allah. Itu At-Taubah 71, nanti dicek sendiri. Hadis Nabi menyatakan juga al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kali ini saya tarik pada sebuah lembaga yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada lembaga yang lemah. Umsida ini kalau ingin dicintai oleh Allah, pastikan Umsida ini menjadi perguruan tinggi yang kuat. Dalam bahasa yang sering kita sebut menjadi perguruan tinggi unggul. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada perguruan tinggi yang tidak punya sebutan apa-apa. Nah, kita tadi tahu semua Umsida mau bergerak naik tahun 2022-2026 menjadi perguruan tinggi unggul tingkat nasional. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nanti terus naik sampai pada saatnya menjadi perguruan tinggi unggul di tingkat ASEAN. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada perguruan tinggi yang tidak punya reputasi apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus bisa memastikan bahwa kerja itu membahagiakan. Bagaimana supaya kerja itu membahagiakan? Ada 4 dimensi kebahagiaan. Physical happiness, bahagia secara fisik. Kita hadir di kampus, harus dilihat orang itu, orang lain menjadi bahagia melihat kita. Jangan sampai orang lain melihat kita itu jadi enak. Tidak boleh. Nah, tentu tidak cukup physical happiness. Orang bahagia itu bisa juga karena melihat kita itu ketok pinter. Masuk gak tapi pinter, kudu ketok pinter ya. Intellectual happiness, smart, kelihatan smart. Kalau ditanya gitu nyambung gitu loh ya. Jangan sampai kita ini melayani, ditanya customer gak nyambung, gak ngerti. Apa sih ditakokno iku? Nggak boleh begitu. Itu memperlihatkan kita ini punya kapasitas yang cukup untuk bisa melayaninya. Intellectual happiness. Orang bahagia karena kepintaran kita, karena kecerdasan kita. Tapi itu juga tidak cukup. Yang ketiga, spiritual happiness. Orang bahagia karena melihat kita, kesantunannya, ketawaduannya, keramahannya, kesabarannya, dan seterusnya. Itu bagian dari spiritual happiness. Nah, bayangkan kalau kita ini ketemu orang secara lahiriah, fisik menyenangkan, secara intelektual menyenangkan, secara spiritual menyenangkan, itu automatically terjadi social happiness. Kita sangat rindu ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, bisa enggak pekerjaan kita itu melahirkan 4 kebahagiaan itu? Tentu kalau kita ingin membahagiakan orang lain, diri kita harus bahagia dulu Bapak Ibu. Maka jangan kau perlihatkan ketidakbahagiaanmu di hadapan orang lain ya. Tunjukkan kebahagiaanmu kepada orang lain supaya orang lain ikut ketularan bahagia. Kalau ada mahasiswa datang, jangan sampai ketidakbahagiaan kita itu diketahui mahasiswa kita. Nanti bisa sedih mahasiswa kita itu. Ya. Mau konsultasi nggak berani dia. Nah, kerja itu membahagiakan. Yang berikutnya, tinggal 2 lagi. Nah, ini juga penting. Kerja itu kompetisi. Menjadi sunnatullah. Kita ini sejak sebelum ada, ketika masih sel sperma, jutaan sel sperma, itu masing-masing berlomba-lomba untuk menemukan 1 sel telur. Begitu jadi sigot, jadi embrio, jadi janin, jadi bayi, lahir, dan seperti kita sekarang ini, itu menjadi sunnatullah.
kompetisi dalam kehidupan itu. Menjadi sebuah keniscayaan. Di Umsida ini banyak unit kerja. Kalau antar unit kerja ini saling berkompetisi, itu wajar. Wajar. Karena itu naluriah kita. Itulah sebabnya kemudian kenapa di setiap lembaga itu memberikan apresiasi penghargaan. Nah, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ada yang jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Karena kerja itu kompetisi, maka aku sanggup memberikan yang terbaik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Ayat ini Bapak Ibu mendorong kepada kita untuk berkompetisi itu bukan sesama kita. Kita itu berkompetisi dengan pihak luar. Nah, kalau sesama kita itu semangatnya bukan kompetisi tapi kolaborasi, sinergi, kerjasama. Kompetitor kita ini harusnya itu perguruan tinggi di luar Umsida. Perguruan tinggi Islam, kompetitornya perguruan tinggi non-Islam. Itu wajar. Nah, kalau kita berkompetisi di dalam itu baru latihan saja Bapak Ibu, bukan kompetisi yang sesungguhnya. Jadi nanti direktorat SDM kompetisi sampai di RPM, itu latihan sih belum yang sesungguhnya ya. Kompetisi kita yang sesungguhnya itu antar perguruan tinggi. Di dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, seperti kemarin adik-adik yang ikut IME itu adalah kompetisi. Mereka berhadapan dengan tim dari berbagai negara. Ada berapa kemarin? 9. Iya, 9 negara. 28 tim ya. Nah, itu kompetisi. Karena itu kita harus mengangkat kompetisi kita ini bukan di dalam Umsida, tetapi harus kita tarik seluas-luasnya. Karena itu di ayat tadi berbunyi fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam keterbaikan. Karena kita berlomba dalam keterbaikan, maka tentu kita harus mau melakukan kebaikan itu. Tidak mungkin kita ini memenangkan dalam perlombaan itu kalau kita tidak mau melakukan sesuatu itu. Kalau kita ikut lomba lari maraton mengelilingi stadion, ya tentu pertama kita harus mau berlari. Pengen menang lari kok gak gelem lari gitu kan ya. Tidak ketemu. Apakah cukup? Tidak. Maka perlu yang kedua. Berlarilah terus menerus mengelilingi stadion itu. Jangan hanya sekali, 2 kali berlari itu. Lakukan kebaikan itu secara terus menerus. Bukan musiman. Nah, yang ketiga, jangan setengah-setengah. Lakukan kebaikan itu yang terbaik. Jangan berhenti sebelum kita melakukan yang terbaik. Maka kalau kita sudah berani menarget prodi A unggul, lakukan kebaikan dan yang terbaik itu. Apakah cukup? Belum Bapak Ibu. Pastikan kita masuk yang keempat. Jadilah bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik itu secara terus menerus. Pasti Anda akan menjadi pemenang. Apapun itu. Ya. Nah, ini tafsir dari fastabikul khairat. Tidak setengah-setengah. Jadilah kita masing-masing menjadi bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik itu secara terus menerus. Pasti Anda akan menjadi pemenang. 12. Kerja itu peningkatan. Islam mengajarkan seperti itu. Kerja itu peningkatan, karena itu bekerjalah untuk meraih yang terbaik. Di surah Al-Insyirah ayat 6,
dan surah Ad-Duha ayat 4. Bapak Ibu sudah hafal semua. Fa'idha farohta fansob. Selesaikan pekerjaan ini sebaik mungkin, dan kalau sudah selesai, pindah ke pekerjaan berikutnya. Jangan setengah-setengah, dok kene setengah-setengah, pindah ini setengah-setengah. Oleh, ya lek dijumlah tadi siji, lek dipengno tadi seprapat. Fa'idha farohta fansob. Di surah Ad-Duha, kita semua hafal, walal akhiratu khairun laka minal ula. Al-akhir itu lebih baik bagimu daripada awalnya. Tentu untuk mencapai al-akhir khairun, itu harus ada tangga-tangga yang menunjukkan peningkatan kebaikan yang terbaik tadi. Ini ayatnya begitu Bapak Ibu. Jadi menurut ayat ini, kita itu tidak boleh melakukan rutinitas. Tidak boleh. Islam mengajarkan naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, sampai tangga ke N yang kita targetkan. Nah itu kalau di Jepang dikenal dengan istilah Kaizen, continuous improvement, melakukan peningkatan secara terus menerus. Ada hadis Nabi juga, kata Nabi, kalau Anda ingin berhasil, sukses, pastikan Anda hari ini lebih baik dari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawwa robih. Jangan tetap mengulang-ulang. Itu terjadi yang kedua. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fawwa mahbun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau kemarin kita bekerja pada angka 5, tahun ini kita tetap di angka 5, besok kita tetap di angka 5, kata Nabi kita termasuk orang yang rugi. Mengapa? Yang lain di luar kita itu sudah melompat, kok kita tetap saja? Maka tidak boleh. Nah apalagi kalau sampai yang ketiga, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia termasuk orang yang bangkrut. Kalau itu terjadi pada seorang pegawai, kok kinerjanya tambah turun, insya Allah oleh Pak Heri akan dipindah. Karena itu akan berimplikasi pada ambruknya lembaga ini. Tidak boleh terjadi yang ketiga. Oh yang kedua saja tidak boleh kok kita ini. Dalam Islam itu. Kita didorong untuk yang pertama. Maka harus meningkat. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebelumnya terakhir ya. Nah, di Muhammadiyah itu juga ada penguat ini. Pimpinan Aum harus selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan Aum dengan sepenuh hati. Sehingga Aum itu mempunyai keunggulan dan daya saing yang tinggi. Ini rumusan resmi di buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah bab pengelolaan amal usaha. Muhammadiyah itu maunya begitu. Maka kalau membangun kampus tidak boleh tidak berkembang, harus berkembang. Bangun rumah sakit tidak boleh tidak berkembang, harus berkembang. Mohon doa restunya Sida sebentar lagi mau bangun rumah sakit Bapak Ibu di kampus 3. Maka kita juga harus sangat serius melakukan itu. Terakhir Bapak Ibu, bekerja itu harus memberi manfaat. Nomor 1, 2, 3 sampai 12 tadi itu tidak ada maknanya apa-apa kalau tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun, kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan seluruh stakeholders yang ada di Sida ini. Semua harus merasakan manfaatnya. Karena itu pekerjaan kita harus memberi manfaat untuk semua. Nabi menyatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat banyak bagi manusia yang lainnya.
Ayo kita ukur diri kita hadir di Umsida setiap hari itu sudah seberapa manfaat yang bisa kita berikan untuk teman-teman kita, untuk orang lain, dan seterusnya begitu. Orang yang memberi manfaat itu selalu dikenang Bapak Ibu. Baik dia masih ada di tempat ini, lebih-lebih ketika beliau nanti sudah tidak di sini. Sampai beliau sudah wafat pun, ketika beliau banyak memberi manfaat ketika bergabung dengan kita ini, pasti orang itu selalu dikenang. Kebaikannya, kebermanfaatannya. Semakin banyak kita memberikan manfaat, maka semakin besar kenangan orang yang kita tinggalkan. Rasul Muhammad SAW itu dikenang oleh manusia sejagat ini. Sejak zaman beliau hidup sampai sekarang dan seterusnya, beliau selalu dikenang oleh umat seluruh dunia. Bukan hanya oleh umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia mengenang kehebatan Muhammad SAW. Buktinya Anda baca di buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart, itu memposisikan Muhammad berada pada urutan pertama. Orang yang paling banyak pengaruhnya terhadap manusia di muka bumi ini. Nah, orang kalau sudah seperti itu, ketika beliau wafat, itu seakan-akan masih tetap hidup Bapak Ibu. Maka kalau tidak salah Al-Ghazali itu membagi manusia itu menjadi 4, ini yang terakhir. Kata beliau, manusia yang pertama disebut al-haya fil haya. Orang yang hidup dalam kehidupan. Secara fisik dia bergerak ke sana kemari, tetapi tidak hanya itu. Kehadirannya dalam pentas kehidupan ini dia menghidupkan. Dia memberi manfaat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk orang-orang setelah beliau tidak ada. Itulah orang yang al-haya fil haya. Nah, kalau orang seperti ini sudah menebar kebaikan, tiba-tiba kemudian beliau wafat, dipanggil oleh Allah. Pasti semua orang yang ditinggalkannya itu merasa kehilangan, dan yang muncul adalah kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama beliau hidup. Itulah yang disebut dengan al-haya fil maut. Orang yang hidup dalam kematian. Jasadnya sudah tidak ada, tetapi jiwa orang itu masih berjalan di kepala setiap orang yang ditinggalkannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang terus hidup meskipun kita sudah mati, maka tebarlah kebaikan. Hadirlah menjadi orang yang menghidupkan dalam kehidupan ini. Itu pasti terjadi al-haya fil maut. Yang kedua, jangan sampai yang ketiga, al-maut fil haya. Ada orang yang mati dalam kehidupan. Bendino mangan, ngombe, bal-balan, opo ae dilakoni. Tapi dia tidak memberi manfaat apapun terhadap dirinya, keluarganya, dan orang lain. Secara fisik hidup, tapi non fisiknya mati dia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bayangkan kalau orang seperti ini kemudian mati. Apa yang terjadi? Dengan sangat cepat dia dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan al-maut fil maut. Orang yang mati dalam kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan Pak Rektor. Kami berikan waktu untuk tanya jawab karena saya yakin panjang lebar yang disampaikan oleh Pak Rektor, banyak hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Monggo kami persilakan dari sayap kanan dan sayap kiri. Dari Bapak-bapak dan Ibu. Baik, ada satu Ibu sebentar nggih.
Lagi? Monggo. Sebelah kanan. Baik, sambil menunggu yang lain sedang berpikir, minta tolong Mas untuk di belakang penanya, Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rektor dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan UMSIDA. Bapak, saya ada satu pertanyaan. Yang pertama, ada dua, mohon maaf ada dua. Yang pertama, bagaimana Pak apabila salah satu di antara karyawan UMSIDA masih dalam posisi quieter. Artinya di sini quieter untuk melangkah menaiki climber, itu bagaimana sih Pak memotivasi karyawan-karyawati di UMSIDA ini supaya bisa climber? Dan apabila masih dalam posisi quieter, langkah apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, Bapak, saya ingin bertanya, lingkungan dalam kinerja itu memang sangat penting, saya setuju dengan Bapak. Apalagi di dalam lingkungan itu biasanya ibu-ibu yang masih mungkin ada terbawa perasaan dan lain sebagainya, sangat saat di kampus, oh iya ya terbawa perasaannya. Bagaimana Bapak menciptakan lingkungan di UMSIDA itu yang bisa membawa lingkungan yang happy atau lingkungan yang bahagia, sehingga menumbuhkan semangat kerja dari karyawan-karyawati UMSIDA. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi atau pripun Pak Rektor? Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi bagaimana kita merubah quieter menjadi camper, bahkan kalau bisa menjadi climber gitu kan. Kita ini mempunyai kesadaran baru. Kalau kita kemudian dihadapkan pada sesuatu yang itu memaksa kita untuk mau bersikap dan melakukan sesuatu. Nah, karena itu, maka kita kadang-kadang juga harus bisa memberikan tantangan yang tidak seperti biasa. Kalau kita ini melakukan rutinitas saja, itu tidak ada tantangan bagi siapapun. Dan bagi yang posisinya quieter, ya terus quieter. Karena kita tidak pernah menunjukkan ada tantangan di depan kita. Nah, karena itu kita ini harus bisa menghadirkan tantangan kita bersama, bukan hanya tantangan satu orang, bukan hanya untuk tantangan satu unit, tapi tantangan kita bersama. Dan kemudian kita coba membangun kesadaran baru, membangunkan kesadaran baru bagi teman-teman kita ini. Nah, tentu Bapak Ibu, kalau dalam teori kepemimpinan, karena yang mempunyai tugas untuk membangun kesadaran, itu kan pemimpin yang punya tugas utama. Kalau dalam teori kepemimpinan itu, tugas pemimpin itu kan 3. 1, knows the way. Kita harus tahu jalan untuk menuju kepada kesuksesan titik yang mau kita capai. Harus tahu betul. Bapak Ibu yang ada di unit kerja masing-masing harus tahu betul kesuksesan kita itu di mana. Dan kalau Bapak Ibu ingin memastikan di mana titik kesuksesan kita itu, pimpinan unit kerja semua sudah tahu. Apa itu IKU IKT?
indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, dan IKS ya. Itulah titik kita. Harus tahu kita, knows the way. Jangan sampai menjadi pimpinan, kita tidak tahu itu. Nah, kalau kita tidak tahu ya pasti kita tidak bisa memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Nah, tentu tidak cukup hanya tahu. Masuk yang kedua, shows the way. Kita harus bisa menunjukkan orang lain untuk melewati jalan-jalan menuju kepada keberhasilan itu. Jadi kalau kita ingin mencapai misalnya akreditasi unggul Prodi A, maka kami yang di rektorat, yang di BPM, yang di fakultas, yang di prodi, dan yang di unit pendukungnya, itu harus mengetahui jalan untuk bisa mencapai derajat unggul itu. Bagaimana kita bisa mengetahui derajat unggul itu? Maka sejak awal menyusun borang, maka harus menguasai indikator unggul untuk item ini seperti apa. Sampai yang terakhir. Skornya 4 itu kayak apa sih? Kayak begini. Mengetahui itu. Nah, tentu kan ini tidak cukup tahu. Kita harus kemudian shows the way. Harus bisa menunjukkan kepada tim kita yang menyusun itu, Bapak Ibu nanti menyusunnya harus begini, bahasanya harus begini. Kalau kita ingin dapat 4, bahasanya jangan biasa-biasa begitu. Bahasanya harus bahasa 4. Dan di instrumen kan ada pilihan. Ya. Kalau 4 itu bahasanya harus begini kalimatnya. Dan seterusnya. Kemudian juga harus bisa menunjukkan kepada unit-unit yang lainnya yang bisa memberikan kontribusi terbaiknya itu. Shows the way. Tapi itu tidak cukup. Maka kita harus melanjutkan yang ketiga, goes the way. Menjadi seorang dekan, ini contoh ya. Saya tidak menyebut dekan ABC ya. Jadi seorang dekan itu tidak cukup hanya mengetahui dan menunjukkan. Tapi dia itu juga harus goes the way. Ikut bersama-sama dengan tim task force dan tim pendukung yang lainnya ini untuk bergerak bersama-sama melewati jalan-jalan mencapai derajat unggul itu. Jadi tidak cukup hanya ngongkon, iki kerjakno, di hasilnya. Tidak cukup itu. Di Muhammadiyah tidak begitu. Ya. Karena saya masih mendengar, di hasilnya kayak aku. Tidak begitu. Teori yang sangat dasar menjadi seorang pemimpin itu 3 tadi. Knows the way, shows the way, and goes the way. Anda harus tahu, Anda harus bisa menunjukkan, memahamkan, menggerakkan, dan sekaligus Anda juga harus ikut bersama-sama bergerak dengan yang lainnya. Nah, kalau kita tahu teman-teman kita yang quieter, itu ya tentu kita paham kemampuan dia ini. Kalau dia mampunya nanti kita katrol sampai ke camper itu sudah lumayan. Jangan dipaksa menjadi climber, logur nanti. Ya tentu kita kasih tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dia. Kapasitas dia. Nah tadi kita perlu memberikan tantangan-tantangan yang itu punya dampak bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti diterjemahkan sendiri. Kemudian yang kedua mau apa Bubit? Iya, sesungguhnya
Bapak Ibu ini sudah lebih pintar daripada saya bagaimana kita bisa menghadirkan suasana kerja yang nyaman. Suasana kerja yang nyaman itu kan yang tidak menjadikan kita ini tidak kerasan. Itu ya. Nah, tentu ukurannya bukan ukuran pribadi kita. Kalau kita ingin menciptakan suasana kerja yang nyaman, maka ukurannya yang kita pakai adalah ukuran lembaga. Bukan ukuran rektor, bukan ukuran wakil rektor, bukan ukuran dekan, bukan ukuran wakil dekan, bukan ukuran kaprodi, sekprodi. Kalau ukuran yang dipakai itu ukuran rektor, pasti tidak nyaman, terpaksa. Kalau ukuran yang dipakai adalah ukurannya direktur, itu juga terpaksa, tidak nyaman. Bagaimana supaya nyaman? Ayo kita ajak bersama-sama memahami tentang konstruksi lembaga kita ini, mau kita bawa, kita arahkan kemana. Sehingga semua orang itu mempunyai pemahaman yang sama, oh bahwa kita ini mau ke sana loh. Jadi kalau kita ingin betul-betul melakukan percepatan, mengantarkan Umsida ini mencapai derajat unggul tingkat nasional, maka ini semua harus dipahamkan kepada semua orang. Ukurannya bukan ukuran rektor, tapi ukuran lembaga. Ini yang sudah kita putuskan bersama. 2022-2026 Umsida menjadi perguruan tinggi unggul tingkat nasional. Tentu ini di breakdown ke masing-masing unit kerja. Untuk bisa mencapai perguruan tinggi unggul tingkat nasional harus terpenuhi sekian persen itu mencapai derajat unggul untuk prodi. Nah, bicara unggul prodi, kemudian nyambung dosen, berapa doktornya, jabatan fungsional, lektor kepala, guru besar, nyambung lagi bagaimana laboratoriumnya, nyambung lagi bagaimana layanan yang lain-lainnya. Nah, ini kita pahamkan, tentu kami tidak bisa memahamkan semuanya. Harus dibantu oleh Bapak Ibu pimpinan unit kerja ini yang menerjemahkan di lingkungan kerjanya masing-masing. Dan saya harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah target prodi yang kita canangkan itu sampai saat ini on the track. Mudah-mudahan ke depan terus seperti itu. Prodi-prodi yang sudah menjalani akreditasi AL, asesmen lapangan, sesuai dengan target yang kita tetapkan, yang selama ini terbit. Mudah-mudahan sebentar lagi, PGMI ya? PGMI pekan depan ya? Kemudian PBI, kemudian IPA, nah, kemudian ada MM, ada MPI, ada dan lain-lain begitu. Singkat cerita, 2013 akhir target kita berapa? 17 buana? 17 program studi terakreditasi unggul. Sekarang kita sudah punya 7 ya? Sekarang kita punya 7. Mau 8, tinggal menunggu pengumuman. Elektro ya? Hawanya unggul, bismillah mudah-mudahan. Punya 8, maunya 17 Bapak Ibu. Kurangnya si Ake ya. Nah, jangan khawatir, kalau kita bisa menerjemahkan fastabiqul khairat tadi, insya Allah kita akan bisa mencapai itu. Ya, tahapan demi tahapan sudah kita lakukan itu, dan saya merasakan betul kerjasama yang luar biasa antar unit kerja. Bukan hanya kerja tim di tingkat fakultas prodi, tapi supporting, dukungan dari semua unit kerja yang ada di Umsida ini luar biasa. Ketika
persiapan, pelaksanaan, asesmen lapangan itu betul-betul terwujud Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ke depan menjadi lebih bagus lagi, lebih kompak lagi, lebih kuat lagi. Nah, saya kira itu yang harus kita munculkan terus. Karena itu Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing kita tidak boleh hanya menjalankan rutinitas, tapi munculkan mindset kesadaran baru dari teman-teman kita, di mana kita mempunyai tanggung jawab di situ untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini, dan yakinkan bahwa semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita semua. Akan kembali kepada kita semua. Jadi keberhasilan bukan keberhasilan seseorang, bukan keberhasilan satu unit, tapi keberhasilan itu adalah keberhasilan kita semua. Teman-teman yang ada di OB itu juga sangat besar kontribusinya. Dan itu harus kita apresiasi. Tidak ada bedanya antara rektor dengan OB, sama saja. Hanya perannya saja yang berbeda. Tapi di hadapan Allah itu bisa jadi OB lebih mulia daripada rektor. Tergantung siapa yang lebih bertakwa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu. Nah, mari kita bangun, kita kuatkan nilai-nilai yang sudah kita miliki bersama. Kita kan punya nilai umsida ya, uswa, contoh, mandiri, sinergi, terus integritas, kejujuran, tanggung jawab, dinamis, dan amanah. Nah, nilai-nilai ini jangan bosan untuk menyuarakan dimanapun kita, dan jangan bosan untuk saling menguatkan satu sama lain. Mungkin tidak memuaskan jawaban saya, tapi mudah-mudahan sedikit bisa mengelaborasi apa yang Ibu tanyakan tadi. Gitu Bu. Terima kasih. Adakah lagi pertanyaan? Kalau tidak, ini Pak Rektor ada satu pertanyaan, tapi beliaunya tidak mau disebutkan namanya. WA ke saya. Jadi tidak hanya sodako yang hamba Allah. Jadi pertanyaan ini juga ada hamba Allah juga. Pertanyaannya, Bapak, seberapa pentingkah aktivitas sholat berjamaah di masjid bagi pimpinan dan karyawan Umsida? Lalu bagaimana peran pimpinan untuk membangun kesadaran sholat berjamaah tersebut? Begitu Pak. Ya, terima kasih kepada hamba Allah. Ya. Ya, saya menduga saja husnudon saya. Tadi kan husnudon ya. Ya, beliau tidak mau menyebut nama, nanti dikhawatirkan koce alime gitu kan. Bapak Ibu sekalian, saya kira jawabannya satu, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Ya, di masjid kampus 1 ini masjidnya luar biasa. Ya, di masjid kampus 2 juga luar biasa. Kampus 3 mudah-mudahan tidak lama lagi punya masjid. Ya. Tapi tidak ada alasan juga tidak sholat berjamaah di masjid kampus 3, karena sudah ada musola di sana. Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi bagian yang harus menjadi refleksi kita bersama. Ada sebuah riwayat, siapa yang mendengarkan panggilan sholat, suara adzan, dan kemudian dia tidak mau mendatangi suara adzan itu, oleh Nabi diapakan itu? Luar biasa Bapak Ibu. Sahabat itu disuruh oleh Nabi, cari kayu bakar, bakar rumah orang itu. Sampai seperti itu. Apa artinya? Kalau tidak ada udzur,
maka sholat berjamaah itu hukumnya wajib, terutama bagi laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu ikut berjamaah di masjid itu juga bagian dari syiar Islam. Jangan mempunyai kesimpulan perempuan sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Ya. Masjid itu rumah kita juga, bukan rumah orang lain ya. Jadi sampai seperti itu. Ada sahabat yang tidak bisa jalan, ngesot jalannya. Beliau setiap subuh itu mendatangi masjid dan dia tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Dia butuh datang ke masjid itu berjam-jam. Pertanyaannya, kita ini kalau subuh, karena tidak ada di kampus, apakah kita hadir di masjid setidaknya yang dekat dengan rumah kita? Itu orang tidak bisa jalan, tapi punya semangat seperti itu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi yang ditanyakan kan di kampus ya. Ya, saya kira saya tidak perlu menjawab lebih panjang, hanya mengajak, menyerukan kepada kita semua, selama tidak ada uzur, bismillah, mulai nanti, gitu ya, sepakat ya? Mulai nanti, ayo kita sholat berjamaah di Masjid An-Nur, zuhur dan asar. Karena zuhur dan asar kita itu ada di kampus, kecuali yang berhalangan. Berarti kalau ada yang tidak ke masjid itu berhalangan Bapak Ibu. Itu berhalangan. Tidak ada ruginya, tidak ada tidak baiknya orang yang ke masjid. Setiap langkah kita dari tempat kita menuju ke masjid menghapus dosa kita. Dan tidak ada di antara kita ini yang merasa yakin aku gak duit dosa belas. Tidak ada. Luar biasa ya, luar biasa. Orang yang suka ke masjid itu pasti wajahnya lebih cerah daripada yang jarang ke masjid. Kalau tidak percaya buktikan. Coba sepekan rajin ke masjid 5 waktu. Kalau tidak cerah, bisa komplain ke saya. Bisa komplain ke saya. Karena tidak ada orang ke masjid itu yang hatinya sumpek, tidak ada. Orang ke masjid itu hatinya terbuka. Rasa iri, dengki yang pernah terjadi sebelumnya itu hilang ketika masuk masjid Bapak Ibu. Karena semua orang di masjid itu orang baik-baik, orang soleh, solihah. Hati kita tiba-tiba terbuka, hati kita tiba-tiba menjadi tenang. Itu pasti, ya pasti. Nah, ini juga saya kira kita perlu introspeksi. Ukuran kita ini kan tadi itu bukan hanya sekedar pengetahuan, keterampilan. Kita semua sudah menyatakan yang paling penting itu adalah sikap. Bagaimana sikap kita sebagai abdullah, hamba Allah. Tugas seorang hamba itu kan liya'budun, mengabdikan diri. Dan wujud pengabdian yang paling utama sebagai seorang muslim itu sholat Bapak Ibu. Dan hadis Nabi, khususnya apa yang laki-laki, itu wajib sholat berjamaah di masjid, kecuali yang sedang punya uzur. Anda kalau sedang safar, bepergian, boleh tidak di masjid. Nah, Sida ini berapa meter dari masjid ini? 10 meter ya. Jangan-jangan nanti malaikat itu marah kepada kita ya. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara kerungu adzan, atau mungkin tidak kedengaran Pak Ribut Pak ya, adzannya. Ya tapi kan kita sudah tahu waktunya zuhur itu ya. Ya, saya kira ini kalau kita kuatkan, ini juga menjadi energi positif bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Jawaban saya itu saja Mbak Pipit, tidak usah terlalu panjang ya. Nggih, terima kasih Pak Rektor. Jawabannya Bapak Ibu jelas nggih.
insya Allah bismillah mulai duhur ini dan asar yang tidak ada uzur monggo sholat jamaah di masjid. Saya setiap hari itu lihat Pak Supardi. Jadi setelah adzan itu sudah ada di belakang imam duluan datang. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup nggih pertanyaannya, dan saya bisa menggarisbawahi bahwasanya memaknai bekerja di Umsida, bagaimana kita mampu memahami pekerjaan dan aktivitas kita ini dalam bingkai yang lebih luas dan lebih bermakna. Dan yang terpenting adalah apa yang kita perbuat itu akan kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Pak Rektor atas apa yang diberikan materinya dan juga jawaban-jawabannya yang cukup mencerahkan. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Rektor kita. Dan saya moderator pada pagi hari ini, mohon maaf dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber sekaligus rektor kita pada hari ini. Mudah-mudahan